Mencuatnya kasus hukum dugaan penistaan agama dalam promosi minuman keras yang menggunakan nama Muhammad dan Maria telah merontokkan banyak gerai bisnis Holy Wings. Yang menarik, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta justru menilai jika pihak kepolisian telah bertindak reaktif dan menunjukkan standar ganda dalam menangani kasus hukum ini. Untuk membahasnya, kami sudah hadir lewat sambungan Zoom. Ada Bang Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Selamat malam, Bang Isnur. Kabar baik? Selamat malam Mas Renhat, selamat malam Bang Teguh. Ya. Semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana UI. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Renhat. Ya, kita malam hari ini membahas. Muhammad Isnur. Ya, baik. Waalaikumsalam. Bang. Ya, malam ini kita mau membahas soal Holy Wings ya, abang-abang sekalian. Tentu dari perspektif hukum begitu ya, karena ini dianggap oleh kepolisian telah melanggar hukum. Tapi teman-teman LBH punya pandangan yang berbeda, Bang Isnur. Menyebut bahwa ini reaktif dan menggunakan pasal-pasal karet. Apakah artinya ini tidak bisa dilanjutkan ke dalam proses hukum menurut teman-teman LBH? Gini, yang pertama Mas Renhat, bahwa secara prinsip kita sepakat harus berhati-hati dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyerukan kebencian, intoleransi gitu ya. Itu bukan hanya Indonesia yang perhatian, tetapi juga PBB dan seluruh dunia juga sangat memperhatikan tentang bagaimana combating intolerance, bagaimana melawan toleransi, bagaimana misalnya melawan hate speech dan juga propaganda kebencian. Itu satu, kita harus berhati-hati dalam semua ucapan, tindakan, dan lain-lain. Dan isu ini isu yang sensitif, isu yang kontroversial, dan bisa mengundang banyak ketersinggungan. Yang kedua, soal ketersinggungan dan kemarahan ini adalah hak subjektif setiap orang. Tentu itu adalah dalam hal kewajaran. Tetapi kemudian kita harus ingat ada risetnya Cherian George ya, di mana kebencian itu bisa terus diviralkan sehingga semakin terproduksi kebencian yang semakin besar. Hati-hati karena itu berdampak bisa lebih besar lagi nanti kasus dan lain-lainnya. Banyak sekali persekusi dan lain-lain lahir dari kasus itu. Yang ketiga terkait pemidanaan dalam hal ini yang kemudian YLBHI juga memberikan perhatian. Kita harus berhati-hati mempidanakan kasus tertentu, apalagi dengan pasal-pasal yang selama ini kami melakukan riset ya, sangat banyak kontroversi dan perdebatan serta diskusi yang sangat panjang tentang betapa pasal-pasal ini cukup bermasalah. Pasal 14 hukum pidana, pasal 156A KUHP, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini riset sangat banyak dan bahkan direkomendasikan oleh PBB saya tadi, pasal ini bermasalah dalam penerapannya. Nah penting sebenarnya dikaji, dilihat oleh kepolisian, sejauh mana adakah niat, ada kesengajaan dari orang-orang ini untuk memang menimbulkan permusuhan, untuk dalam tanda kutip menyebarkan kebencian gitu. Karena hati-hati kalau memang niatnya dia promosi, tentu kan dia tidak mau untuk ada kebencian atau permusuhan gitu. Nah kalau kemudian ada niat, ada dengan sengaja ya, kemudian memang dia patut bahwa dengan tindakannya itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, itu yang harus dikorsek hati-hati. Karena unsur, kalau istilah Pak Teguh ini, unsur mens reanya untuk menimbulkan permusuhan, kebencian itu harus ada di sana. Jangan sampai kemudian justru orang-orang yang memang karena dia tidak tahu, dia hanya kreatif saja, dia niatnya promosi, malah dikriminalkan dengan pasal-pasal mengorbankan permusuhan dan kebencian. Itu yang menjadi perhatian kami. Yang kedua adalah dalam banyak hal kasus-kasus lain, misalnya kasus Ustadz Evi gitu ya, sangat banyak juga dilaporkan dengan pasal yang sama gitu. Karena orang tersinggung, orang gaduh, orang marah gitu. Pertanyaan pertama, sejauh mana ketersinggungan ini menjadi hal faktor untuk mempidana gitu. Ada satu kok nggak diterusin, satu diterusin, itu menjadi pertanyaan juga dalam pemidanaan kita. Dalam banyak riset ini menjadi perhatian dan kita harus hati-hati, jangan sampai orang-orang yang kemudian secara unsur pidana tidak terpenuhi karena pasal-pasal ini kan dipaksakan, atau karena tekanan massa, atau tekanan kemudian viral yang sangat besar sekali. Nah yang berikutnya adalah, ada banyak yang juga selesai dengan urusan-urusan secara sosial gitu. Jadi kalau misalnya secara prinsip ya, apakah ini ultimum remedium gitu secara prinsip? Nah ini yang penting ditanya lagi, apakah ada upaya-upaya lain? Misalnya upaya-upaya mediasi kah, upaya-upaya permintaan maaf, sehingga pidana sebagai ultimum remedium itu tepat dilaksanakan. Demikian Mas Renhat. Baik, Bang Isnur, jadi pasal-pasal seperti pasal 14 ayat 1 dan juga 2 soal menyiarkan berita bohong, soal juga pasal yang terkait tentang penistaan agama, dan juga pasal tentang ujaran kebencian, menurut Anda tiga ini tidak masuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh Holy Wings ini? Nah yang kami pandang sementara ini ya, karena kan harus berdasar fakta ya, itu kan promosi. Promosi itu pasti orang targetnya menggayat ya, targetnya adalah merayu, targetnya adalah menimbulkan kesukaan gitu.
Itu yang kami bertanya sebenarnya, apakah memang tidak terpikir, apakah memang di benak mereka dengan sengaja, dengan niat mau membangun permusuhan, membangun kebencian gitu. Kalau sama sekali tidak ada kesengajaan, tidak ada niat gitu, unsur itu jadi nggak terpenuhi. Demikian Mas Renhat. Oke, Bang Teguh Nasrullah, Anda sepakat bahwa memang tidak ada unsur mensreanya di sini? Sederhana sekali sebenarnya menjawab dan merontokkan pemikiran yang seperti itu. Begini ya, saya bisa pahami kalau teman-teman LBH punya pandangan seperti itu karena dari dulu saya tahun 80-an saya adalah salah satu penasihat hukum di Pembela LBH umum. dulu ya. Pembela umum namanya dulu. Tahun 80-an saya sudah sangat paham bagaimana cara berpikir teman-teman LBH termasuk saya ketika itu bahwa itu tidak boleh diterapkan sembarangan. Penggunaan hukum pidana itu juga harus hati-hati. Dalam hukum pidana itu tidak boleh ada hal-hal yang jelas atau asal keranjang tanpa. Itu juga menjadi bagian yang concern saya. Tapi dalam kasus Holy Wing ini, saya sepakat itu sebenarnya salah satu strategi promosi. Tapi pilihan nama Muhammad itu kan itu disengaja. Ya, promosi. Anda tahu, orang bodoh tahu, orang Pak IQ jongkok pun tahu bahwa Muhammad adalah nabinya umat Islam, Rasul. Kemudian ada tempelkan di merek minuman itu untuk promosi. Kemudian Anda mainkan di sampingnya Maria. Bukan permainan-permainan yang tidak boleh masuk dalam ranah promosi. Jangan bicara persoalan ini kan nggak ada niat, belum tentu ada niat sebenarnya dan lain-lain. Tapi perbuatannya udah jelas kok. Kita tahu kok penggunaan nama itu tidak boleh digunakan di sembarangan tempat. Anda lihat bagaimana di Amerika itu Muhammad Ali, nama Muhammad Ali ada di jalan, Ali mencabut itu. Tolong ada nama Nabi saya, orang saya sucikan di Muhammad itu. Jangan diinjak-injak, pindahkan itu. Jadi jangan, kalau promosi Al-Quran, ya, kemudian Anda gunakan nama Muhammad, itu pun menjadi persoalan. Kalau digunakan itu adalah ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah melalui Muhammad. Ya, oke. Di dalam Al-Quran itu masih bisa, tapi keras Anda tampilkan nama Muhammad untuk promosi. Itu kan namanya keterlaluan. Oke, baik Bang Nasrullah. Karena itu yang kasus-kasus kayak begini, kalau saya mengatakan walaupun ada harapan dari LBH, teman-teman LBH dan YLBHI yang berbeda dengan praktek dan penegakan hukum selama ini, kasus-kasus seperti itu sempurna masuk dalam atau hal yang dirumuskan dalam pasal 156. Sudah begitu banyak jurisprudensi yang masuk di dalam case yang seperti itu. Oke, ya? Baik. Jadi ini masuk ke dalam pasal 156 ya, 156 dan pasal 156A KUHP. 156A KUHP. Ya, soal penistaan agama. Kemudian terkait dengan saya sepakat bahwa sebenarnya kalau saya melihat pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu adalah undang-undang yang masuknya belakangan, yang menurut hemat saya sama dengan Prof. Andi Hamzah mengatakan itu undang-undang yang tidak layak diberlakukan, tidak patut diberlakukan. Nah, selalu kita mengkritisi itu, tapi masukkan saja pasal 156A, pernah kok di situ. Oke, baik. Dan sudah ada jurisprudensi terkait dengan pelecehan terhadap tokoh-tokoh agama. Baik. Bahkan, Anda ingat loh ya, perhatikan baik-baik, pasal 156 itu berada di bawah bab ketertiban umum. Jadi pasal 156A untuk menjaga ketertiban umum, untuk menjaga persatuan negara Republik Indonesia, menjaga keutuhan, menjaga kebinekaan agar berada dalam bingkai yang damai. Nah, jadi janganlah kalau ada 1-2 orang yang ingin main-main di garis keutuhan bangsa hancur. Karena itu tidak ada pilihan. Proses hukum harus berjalan dengan baik. Semua pihak-pihak yang terlibat dan terkait harus ditarik. Dan tidak boleh hanya di level anak bawang di bawah, sampai ke atas. Atasnya itu sampai ke titik
yang dalam ilmu hukum pidana itu ada pasal 55 Baik, atau Bang Teguh 56 Nasrullah. delimiting Ya. atau pediflection atau turut Ya. membantu melakukan itu Oke. harus ditarik. Oke, baik. Bahkan kalau saya mengatakan tanggung jawabnya seharusnya sampai ke pemegang saham. Oke, baik, Bang Anda Teguh pemilik Nasrullah. ini, Ya, saya ke Bang Isnur sekarang. Bang Isnur, pasal 156A KUHP. Kalau kemudian ini mungkin bukan punya niat untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan, tapi ini bisa masuk ke dalam penghinaan terhadap golongan tertentu tidak? Karena jurisprudensi tadi sudah banyak menurut Bang Teguh Nasrullah. Ya, pertama gini, bukan penghinaan golongan. kebencian atau permusuhan, apakah itu ada dalam niat mereka? Bukan dalam dampak ya. Kalau dampaknya kemudian orang tersinggung, benci, marah itu berbeda. Makanya penting nanti bagi penyidik dan jaksa menunjukkan sejauh mana bukti-bukti mens rea itu. Sejauh mana mereka sejak awal memang punya niat untuk menyebarkan kebencian. Kalau mereka dari awal memang tidak punya untuk itu, mens rea-nya nggak terpenuhi. Nah, yang kedua memang undang-undang ini pernah kami uji. Jadi kami ini fokus bukan semata-mata kasus Holy Wings saja, Mas Renhat. Pasal 156A pernah kami uji dan MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pasal ini pasal yang memang secara lex stricta itu bermasalah. Sehingga tadi kata Pak Teguh dalam praktiknya secara jurisprudens banyak dipakai. Nah, ini memang bermasalah, makanya MK merekomendasikan untuk perbaikan pasal ini agar tidak kemudian lex stricta-nya tidak terpenuhi. Gitu. Makanya sekarang di RKUHP Pak Edi Hiarej mencoba memperbaiki pasal yang ada di pasal 156 nama ini. Di pasal 1 ayat 1-nya A-nya itu dibilang bagaimana dia konstruksinya adalah combating intolerance, bagaimana menyebarkan kebencian gitu. Itu menjadi konstruksi pasal. Tapi lebih dari itu penting sekali sekarang bagaimana orang-orang ini itu dicek kembali. Jangan sampai kemudian orang-orang yang tidak punya niat, tidak punya sejak awal sengajaan gitu. Tapi karena kecelakaan gitu. Kecelakaan dia tidak sadar, dia kemudian tidak menghitung resiko, kemudian dikriminalkan karena kesengajaan menyebarkan permusuhan kebencian. Nah, tadi saya apresiasi Pak Bang Teguh yang mengakui pasal 14 ini digunakan untuk banyak hal yang sapu jagat lah ya, orang asal mengkritik pasal kena ini. Nah, yang sama juga 156A Bang, dalam praktiknya di kasus-kasus lain, misalnya kasus Meliana, kasus Gubernur Basuki Cahayapurnama, itu menurut ahli Hiarij, ya, menurut Wamenkumham, itu semena-mena penggunaannya gitu. Demikian. Oke, baik. Jadi Anda, ya silakan. Apa yang disampaikan Edi Sarif itu, dia berubah-ubah pikiran. Lihatlah, awalnya pendapat dia di dalam waktu tahap penyidikan di dalam kasus Ahok itu, awalnya pendapatnya terpenuhi, kemudian berubah. Ya, kita bisa lihatlah perubahannya. Dan juga saya ingin katakan bahwa dalam RUU KUHP ini kan baru dirumuskan penghinaan terhadap agama, bukan baru tindak pidana. Sudah draft yang kami serahkan ke DPR tahun 2012, ada pasal yang mengatur itu. Memang tanya di dalam RUU KUHP yang diserahkan ke DPR lebih trik penjelasan, tapi masalahnya jika ini belum disahkan maka pasal 156 KUHP kan belum pernah dicabut dan belum pernah dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena itu seburuk-buruknya undang-undang lebih baik ada undang-undang daripada tidak ada undang-undang yang mengatur ini. Nah, coba Anda bayangkan kalau seperti ini tidak bisa dijerat dengan pidana, besok lusa timbul lagi hal-hal yang sama dijampilkan nanti Muhammad dan Khadijah kita. Nah, ini kan dengan itu janganlah kalau cara berpikir yang keliru itu yang menyebabkan pelaku-pelaku kejahatan penistaan terhadap agama ini tidak disidik. Nah, saya memberikan apresiasi tadi ada sedikit pergeseran apa dari Isnur ini bahwa ya, polisi boleh saja menyidik dan segala macam, tapi harus benar-benar menemukan mens rea. Nah, kalau itu bagus pikirannya, tapi jangan mengatakan polisi gegabah lah. Nah, udah pernah lihat BAP yang disampaikan apa diperoleh oleh penyidik belum? Ya, nah jadi saya rasa pendapat ahli yang pernah disampaikan oleh Prof. Edi itu banyak pendapat ahli lain yang jauh berbeda dengan Prof. Edi. Jangan rujukannya hanya Prof. Edi Sirait. Ya, kita tahu bagaimana posisi
Prof. Edi Sirat sekarang ya. Tapi hanya ahli-ahli hukum pidana yang sudah jauh lebih matang dalam memahami hukum pidana itu mengatakan 156 ini wajib dan diperlukan untuk kondisi sekarang. Tidak hancur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Baik, Bang Teguh Nasrullah, meskipun kita kembali lagi ke polemik bahwa yang tadi sempat disinggung juga oleh Bang Isnur bahwa pasal ini soal penistaan agama ini kemudian menjadi pasal karet yang bisa ditarik kanan tarik kiri sesuai dengan kepentingan dan lain sebagainya. Saya tidak melihat pasal ini bisa ditarik sana sini kok. Dan pasal ini sudah diterapkan dengan baik di dalam melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama ini. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Isnur tadi, jangan penggunaannya pasal ini yang satu kena, yang lain tidak. Itu yang tidak boleh. Harus ada equality before the law. Perbuatan yang sama dan sejenis dengan ini bisa ditarik kok. Harusnya ditarik. Siapapun dia, pemeluk agama pun, pemeluk agama apapun dia, menghina agama apapun juga harus bisa ditarik dengan pasal ini. Saya sangat concern bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu antar umat beragama dengan termasuk agama apapun harus dijaga, harus dilindungi sebaik-baiknya. Saling menghormati, tidak boleh mengeluarkan statement-statement yang masuk ke ranah sensitif. Baik. Nah, itulah hukum harus bergerak untuk melindungi kehidupan dan ketertiban umum. Kalau hukum tidak ada di sini, maka yang main nanti hukum rimba. Coba Anda bayangkan, 156A ini tidak ada lagi. Undang-undang baru yang tidak ada, apa yang terjadi kepada organisasi-organisasi keagamaan? Turun ke lapangan. Apa yang terjadi? Anda mengharapkan main hakim sendiri. Oleh karena itu, hukum ini, pasal 156 ini, adalah sebagai benteng untuk mencegah timbulnya orang-orang main hakim sendiri. Baik, kita break dulu ya, Bang Nasrullah dan juga Bang Isnur. Perdebatan akademis sangat sulit nanti kita melakukan. Kita lanjutkan setelah jeda. Saya juga akan minta tanggapan dari Bang Isnur seperti apa dan apa yang membuat kemudian teman-teman dari LBH ini melihat bahwa kasus Holy Wings ini polisi menerapkan standar ganda. Bisa dijabarkan nggak ini kasusnya bagaimana? Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, saya langsung ke Bang Isnur. Bang Isnur, tanggapan dari Anda tadi apa yang disampaikan oleh Bang Teguh Nasrullah? Ya, pertama gini. DPBW sudah mengeluarkan namanya Perabatan Action untuk menilai bagaimana apakah sebuah ujaran itu mengandung kebencian atau tidak gitu. Ada 6 indikator yang menurut Perabatan Action harus dinilai. Apakah perbuatan itu, ucapan itu ada kebencian atau tidak. Satu soal konteks dan ujaran tersebut. Bagaimana konteksnya? Apakah memang dia dengan semangat menyala-nyala untuk menyuruhkan kebencian? Yang kedua, posisi dan status si pengujar ya. Sejauh mana posisinya? Yang ketiga, niat dengan maksud. Itu yang harus dilihat. Apakah ada maksud dari dia untuk emang menyebarkan kebencian dan permusuhan? Isi dan bentuk, sejauh mana ya ujaran tersebut dinilai provokatif dan langsung gitu. Yang kelima, jangkauan dan dampak, serta kemungkinan potensi bahaya dari ujaran tersebut. Yang penting diukur ya. Jangan sampai kemudian ketika tidak ada unsur permusuhan dan kebenciannya, hanya kekeliruan ya, hanya kesalahan yang cukup fatal dalam membuat promosi dianggap sebagai menyebarkan permusuhan dan kebencian. Itu jangan sampai salah menerapkan. Yang kedua, soal tadi pertanyaan dari Mas Renhard terkait mengapa standar ganda. Ini banyak banget Mas Renhard kalau kita lihat dan diakui sendiri oleh Kapolri ya. Banyak curhatan warga, misalnya di kasus di Aceh, orang korban pemerkosaan, laporan ditolak gara-gara belum vaksin COVID. Gitu. Di Pulau Gadung kena perampokan, ditolak juga pelaporannya. Jadi sangat banyak proses-proses lain yang juga LBH mendampingi dalam laporan itu sulit sekali diterima. Tetapi kalau seperti ini kok sangat reaktif ya, sangat cepat proses dan lain-lainnya. Itu yang dinilai oleh LBH Jakarta ketika saya melihat website atau rilis mereka. Oke, baik, Mas Renhard. Baik, Bang Isnur, kalau kemudian Anda melihat pasal-pasal tadi, termasuk soal 156 dan juga 156A, tidak bisa dikenakan terhadap para pegawai atau mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, maka dengan segala tindak tanduk Holy Wings ini yang banyak juga dicatat meresahkan begitu ya, atau berhadapan dengan hukum, apa yang tepat? Pemidanan apa yang kemudian bisa diterapkan? Ya, kalau memang tidak terpenuhi unsur, ya jangan dipidanakan.
Itu yang kita nasihat ya. Jangan sampai orang tidak bersalah kena pasal ini. Kan kita harus setia pada asas legalitas ya. Seseorang tidak bersalah kalau pasalnya tidak ada pada yang kasus yang dia lakukan gitu. Jadi kalau memang tidak ada unsur pidananya, jangan dipidanakan. Terus hukumannya apa? Hukumannya lain sanksi sosial. Sanksi sosialnya apa? Ya jangan dikunjungi, serukan misalnya boykot. Itu bisa sanksi sosial itu merugikan sekali gitu. Tapi pidana ini kan sanksinya adalah penghukuman badan ya. Dia dipenjara dan negara keluar biaya untuk penghukumannya ini gitu. Nah ini yang menjadi pilihan ya. Menjadi kemudian apakah pidana masih jadi ultimum remedium dalam penghukuman kita? Atau apa kita kemudian juga mempidana orang gara-gara misalnya tekanan atau ketersinggungan. Demikian Mas Renhat. Oke, jadi Anda sekali lagi melihat ini standar ganda karena juga di banyak tempat yang lain model-model seperti Holy Wings ini juga tetap ada. Ya tadi kalau saya mengutip websitenya karena itu rilisnya LB Jakarta, saya mengutip yang mereka maksud dengan standar ganda adalah proses yang berbeda. Proses yang dimana di kasus yang lain laporan sangat lambat, kemudian kan sempat naik tagar ya. Waktu itu bahkan Kapolri juga mengakui bahwa kepolisian itu tanda kutip ada banyak kasus lah yang tidak cepat proses dan lain-lainnya, adu delay. Di sini sangat reaktif ya. Kalau kita lihat bahkan ini kan laporan tipe A, Mas Renhat. Jadi ini bukan laporan dari masyarakat, tapi yang pertama kali diproses adalah laporan dari kepolisian sendiri. Kemudian yang ini juga jangan ditindaklanjuti gitu. Oke, gimana Bang Nasrullah, bisa diulangi? Oke, saya mau nanya sama Isnur, apakah yang Anda maksudkan standar ganda itu kemudian Anda kait karena ada beberapa laporan lain yang sejenisnya tidak dilanjuti, yang ini juga jangan ditindaklanjuti karena ada yang lain tidak ditindaklanjuti. Apakah bukan itu yang dalam artian ada proses yang harusnya di sini kepolisian berhati-hati, lain tidak terlalu cepat mentersangkakan, mengkaji lebih dalam lagi, itu yang kami maksud. Perbuatan lain yang sejenis pun harus ditindaklanjuti. Yang mana yang Anda inginkan sebenarnya? Gimana Bang? Jadi gini, kan tadi bilang standar ganda. Karena ada beberapa laporan sebelumnya yang sejenis tidak ditindaklanjuti, maka kasus Holy Wings ini meskipun ada unsur pidana, jangan ditindaklanjuti agar tidak timbul standar ganda. Atau Anda inginkan penegakan hukum, kalau ada unsur pidana terpenuhi, yang belum ditindaklanjuti laporan itu, tindaklanjuti juga dong. Apa seperti itu? Oh iya, kalau tadi Bang konteksnya, saya kan mengutip rilisnya LB Jakarta. Tapi dalam pendirian kami tentu penegakan hukum harus adil buat semua. Jadi ketika ada unsur terpenuhi, ketika dia sesuai dengan prosedur yang baik, dia harus proses sama. Itu sama-sama cepat, harus sama-sama kemudian profesional, harus sama-sama kemudian terpenuhi unsurnya. Jangan ditindaklanjuti begitu. Gimana? Ya tidak lanjut dalam artian tidak langsung mentersangkakan, butuh pemeriksaan ahli. Ya, Bang Nasrullah tahan dulu, Bang Nasrullah. Mengalami kondisi COVID yang sedemikian rupa, banyak orang yang stres, mungkin orang butuh tempat melepaskan, merilekskan pikiran stres. Merileks pikiran stres kan ini banyak pilihan, masing-masing punya pilihan. Ada yang ke pengajian, ya, ada yang zikir, mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang pergi ke tempat-tempat hiburan. Itu adalah pilihan, silahkan, no problem. Tapi janganlah ada satu tempat pilihan manapun dari tempat-tempat tadi yang melakukan penghinaan atau penistaan terhadap agama yang dianut oleh pemeluk agama, yang diakui sah di Indonesia. Itu yang harus kita jaga. Dan jangan sampai ada satu dua pihak juga mengatakan bahwa nggak apa-apa itu kan promosi. Kalau promosi, kenapa Anda pilih nama yang seperti itu? Kan bisa misalnya promosi nama Elvis Presley gitu. Ya. Lebih promotif dari di label minuman. Kenapa Anda pilih nama Muhammad? Kenapa Anda pilih nama Maria? Bagi agama Islam, Maria itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Muhammad itu Rasul. Yang Bang Nasrullah. Oleh Allah yang harus kita muliakan dan kita jaga namanya. Jangan ditempel di minuman keras. Nah, tapi kalau Anda pakai nama-nama lain, no problem. Bagi non-Muslim, misalnya orang umat Kristiani, Maria itu adalah Maria. Harus dimuliakan juga, jangan dipermainkan titik itu. Jangan Anda mainkan
bisnis, kepentingan bisnis di ranah-ranah yang seperti itu. Oke, baik. Itu yang harus Baik, dijaga. baik. Saya ke Bang Makanya Isnur, saya silakan katakan Bang Isnur bahwa bisa menanggapi. hukum harus tegak secara benar. Oke, silakan Harus Bang baik Isnur. tegaknya. Jangan Ya, itu level perlu bawah-bawah saja. ditanya Sampai kepada ke mereka, pemegang saham. apakah ketika menuliskan nama itu ada unsur dengan sengaja mereka Hmm. hendak menyebarkan permusuhan, menyebarkan Oke. kebencian gitu. Oke, dan itu ditanya perlu ke mereka. pendalaman lagi Dan di itu adalah penyidikan itu ya. adalah unsur yang harus dibuktikan oleh polisi atau jaksa di ruang Oke. sidang dan di Oke. proses peradilan gitu. Oke. Kalau tidak ada unsur dalam hati mereka, dalam pikiran mereka yang mengembarkan permusuhan dan kebencian, maka itu tidak terpenuhi unsurnya. Oke. Itu sih yang kami perhatikan. Oke, baik. Ya, Mas. Bapak-bapak, di luar soal perdebatan pasal yang dikenakan, Saya sepakat kalau tidak ada unsur itu harus dihentikan, ya. Ya. Namun jangan menafikan mengatakan bahwa polisi reaktif kalau menyidik. Biarkan nih penyidikin nanti kan tinggal dibuktikan di depan pengadilan ada unsur apa tidak, ya. Jangan sekarang langsung Anda memberikan pembelaan, jangan reaktif dong, nggak usah dong, ini kan promosi. Jangan begitu, Tindaku. Ya, ada umat di sini yang harus oke, baik. terluka, hampir seluruh Indonesia terluka dengan kalimat itu. Soal ada segelintir orang di LBH yang happy-happy aja dengan itu, kita hormati, no problem. Oke, Tapi baik. jangan Anda menafikan umat yang sebagian besar terluka. Oke. Proses hukum harus jalan. Oke, baik. Prinsipnya. Ya, baik. Di luar soal pengenaan pasal yang dikenakan ya terhadap para sejumlah pegawai Holy Wings ini, kita coba bergeser. Ini sudah segmen terakhir, Bapak-Bapak sekalian, soal pencabutan izin usaha gerai Holy Wings di DKI Jakarta yang kemudian ini juga merembet ke daerah-daerah yang lain. Bung Isnur, sekali lagi Anda melihat mungkin dari perspektif soal hukum ya, apakah ini memang tepat dilakukan dengan sejumlah alasan atau sekali lagi pemerintah provinsi pun, pemerintah daerah pun perlu berhati-hati menyikapinya? Ya, saya belum lihat atau membaca permasalahannya soal ini, jadi tidak terlalu mau komentar terlalu jauh. Tetapi adalah dalam semua tindakan administrasi pemerintahan itu ada undang-undangnya. Dan di situ ada kewajiban ya. Kewajiban dalam tindakan pemerintahan itu baik itu secara kewajiban sesuai undang-undang atau sesuai dengan asum pemerintahan yang baik. Nah, ketika tindakan-tindakan pemerintah tidak sesuai dengan undang-undang atau asum pemerintahan yang baik, tentu itu ada banyak akibatnya. Ada banyak kemudian dampaknya, baik itu kemudian tidak berlaku secara hukum atau bisa dibatalkan oleh pemerintah atau oleh pengadilan atau oleh lembaga-lembaga itikat yang keberatan administratifnya. Oke. Demikian Mas Renhat. Baik, terakhir ke Bang Teguh Nasrullah, tapi saya ke Bang Isnur dulu. Jadi ini sesuai dengan judul kita pada malam hari karena sudah tersandung hukum, kemudian Holy Wings ini nasibnya kemudian tampaknya bisa disebut di ujung tanduk. Anda melihat bagaimana proses hukum ini harus berjalan dan tentu nasib tempat-tempat seperti Holy Wings ini akan seperti apa? Yang terpenting gini Mas Renhat, jangan sampai orang-orang yang kecil, orang-orang yang kemudian dia karena di level bawah jadi dikorbankan. Sementara tadi pertanyaannya secara perusahaan kok ini nggak tampil CEO-nya untuk minta maaf dan lain-lain, jadi malah orang-orang kreatif di bawahnya gitu. Nah, ini harusnya sebenarnya secara kelembagaan pimpinannya yang tanggung jawab, yang tampil ke depan gitu. Jangan menyasar orang-orang yang lemah. Termasuk tadi dampaknya adalah buruhnya gitu. Buruhnya orang bekerja, bagaimana saat dia mulai bangkit secara ekonomi, tentu ini misalnya kalau ditutup berdampak misalnya hati-hati soal pesangonnya, hati-hati soal hak hidup mereka. Jadi prinsipnya adalah jangan sampai kemudian hak atas pekerjaan ya, orang dari warga negara itu kemudian terabaikan. Kepastian orang mendapatkan penghasilan yang harusnya dia bisa terjamin karena ada dampak anaknya sekolah, anaknya kemudian juga untuk kesehatannya itu terganggu. Itu penting pemerintah memperhatikan dampak-dampak dari itu. Jangan sampai kemudian orang-orang kecil semakin jatuh miskin. Oke. Demikian, Mas. Dan sekali lagi Anda melihat polisi harus berhati-hati mencermati pengenaan pasalnya ya? Oh iya, Oke. itu harus terpenuhi semua unsurnya. Oke, baik. Demikian. Bang Teguh Nasrullah, terakhir Anda ikut mendukung kepolisian untuk meneruskan proses hukum ini dan kemudian ada konsekuensinya juga terhadap penutupan Holy Wings. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi gini, proses hukum yang dilakukan oleh polisi terkait dengan ranah hukum pidana dan sanksi pidana. Ya, saya juga sepakat bahwa polisi harus hati-hati dalam menerapkan pasal. Pasal-pasal tersebut unsurnya harus terpenuhi. Jangan asal ya.
Jangan sampai nanti banyak unsur yang tidak terpenuhi. Tapi ingat, keberhasilan polisi itu nanti dinilai oleh jaksa. P21 apa tidak, diterima apa tidak oleh jaksa. Berkas itu kan polisi juga menghadirkan ahli-ahli hukum pidana yang menilai pasal-pasal dengan perbuatan itu terpenuhi apa tidak ya. Itu pasti, saya yakin. Pasti polisi sudah pengalaman dalam penanganan kasus-kasus seperti ini. Satu. Yang kedua, terkait dengan sanksi administratif. Terhadap sebuah perbuatan bisa dijatuhkan sanksi sekaligus ya. Baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Bahkan dalam hukum pidana itu ada pasal 10 KUHP kita itu ada dua sanksi pidana yang bisa dijatuhkan secara bersamaan. Pidana pokok itu penjara, hukuman mati dan lain-lain itu termasuk denda, dan ditambah pidana tambahan yaitu pencabutan izin. Itu juga boleh ya. Namun yang dilakukan oleh Pemda DKI itu adalah pencabutan atau pengenaan sanksi administratif. Nah, terhadap hal ini, jika pihak Hollowing merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda tidak memenuhi persyaratan dalam sanksi administratif tersebut, bisa dipetunkan kok. Bawa aja ke ranah petun untuk diuji apakah Pemda DKI menerapkan azas-azas umum pemerintah yang baik atau tidak. Ya. Nah, yang kita baca di media kan bahwa penjatuhan sanksi administratif tersebut dikaitkan dengan mereka belum memiliki izin-izin tertentu. Ya. Terhadap hal ini kan bisa debatable. Satu sisi pihak Pemda mengatakan belum lengkap izinnya, pihak Hollowing mungkin merasa sudah lengkap. Silakan dibawa saja di ranah tun. Saya rasa proses hukum ini ada jalurnya penyelesaiannya. Nah, kemudian ingat juga bahwa ya boleh juga gara-gara kasus Hollowing semua tempat-tempat orang yang saya bilang tadi kan orang melepaskan penatnya itu kan banyak pilihan. Ada lewat zikir ya, kemudian majelis taklim, atau dia pergi ke tempat-tempat hiburan. Nah, kita saling menghormati saja, silakan saja yang mau terhadap pilihan-pilihan tersebut, tetapi mencabut izin usaha terhadap tempat hiburan lainnya tanpa proses hukum yang benar itu juga pelanggaran hukum. Pemerintah melakukan tindakan melawan hukum terhadap lembaga-lembaga. Kan yang ngasih izin dulu juga pemerintah. Kecuali pemerintah melakukan review, ternyata setelah dikasih izin ada dari izin, silakan. Tapi jangan sembarangan penegakan hukumnya itu. Saya juga tidak mau pemerintah kita arogan atau pemerintah yang buat semena-mena kepada rakyat atau pengusahanya. Lakukan semua dalam ranah hukum yang benar. Baik. Semuanya dalam ranah hukum yang benar. Baik, kita cermati bersama Bang Isnur dan juga Bang Teguh Nasrullah bagaimana proses ini akan berjalan karena soal isu Hollowing ini sudah menjadi isu publik, isu di masyarakat. Maka kita berharap tentu semuanya dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang sudah ada. Terima kasih banyak Bang Muhammad Isnur, terima kasih banyak Bang Teguh Nasrullah sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Muhammad Isnur. Salam.